Pernahkah kamu melihat sepotong besi atau logam yang dipanaskan warnanya akan berubah dari merah membara terus menjadi kuning, lalu akhirnya menjadi putih menyilaukan? Nah, ternyata perubahan warna-warna tersebut bukan hanya sekadar tampilan visual, tetapi itu adalah cara seberapa energi dipancarkan oleh benda tersebut. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi yang dipancarkan, dan itu mempengaruhi warna yang kita lihat. Pertanyaannya, gimana para ilmuwan mencoba memecahkan teka-teki ini? Oke, kita mulai semuanya berawal dari sebuah misteri yang berpijar secara harfiah. Para fisikawan menyebut fenomena ini radiasi benda hitam. Jadi, apa sih sebenarnya radiasi benda hitam itu? Gampangnya, ini tuh energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bayangin aja kayak riak-riak energi gitu yang dipancarkan sama sebuah benda karena suhunya. Istilah benda hitam bukan berarti bendanya harus berwarna hitam ya, tetapi benda yang mampu menyerap semua energi yang datang lalu memancarkannya kembali secara sempurna. Nah, masuk ke awal abad 20, ada dua ilmuwan hebat namanya Lord Rayleigh dan James Jeans. Mereka mempelajari konsep ini dengan menggunakan pendekatan fisika klasik. Dan dengan pendekatan fisika klasik, mereka berhasil merumuskan sebuah hukum kelihatannya sempurna, sangat elegan untuk menjelaskan hubungan antara suhu, panjang gelombang, dan energi yang keluar. Nah, kita lihat rumusnya secara sederhana. I itu intensitas energi, T itu suhu, dan lambda artinya panjang gelombang. Sekilas rumusnya kelihatan rapi dan masuk akal banget, tapi coba perhatikan baik-baik bagian bawahnya. Si penyebut itu lambda pangkat 4. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Oke, sekarang kita mulai bedah ya rumusnya. Menurut rumus, coba bayangin apa yang terjadi kalau panjang gelombang si lambda itu kita buat makin kecil, misalnya ke arah spektrum ungu atau ultra ungu. Karena lambda berada di bagian bawah penyebut, nilainya jadi super duper kecil kan? Nah, dalam matematika, kalau kita membagi angka dengan sesuatu yang kecilnya bukan main, hasilnya melonjak menuju tak hingga. Dan disinilah letak masalah besarnya. Berdasarkan rumus hukum Rayleigh-Jeans, panjang gelombang memiliki hubungan terbalik yang sangat kuat dengan intensitas karena dipangkatkan 4 di bagian penyebut. Hal ini berarti panjang gelombang besar menghasilkan energi atau intensitas yang kecil. Panjang gelombang kecil menyebabkan nilai penyebut menjadi sangat kecil, sehingga intensitas energi melonjak sangat tinggi secara drastis. Hal ini terlihat pada grafik di mana energi meningkat tajam pada panjang gelombang kecil. Namun, ketika teori ini diterapkan pada panjang gelombang sangat kecil seperti sinar ultraviolet, hasilnya tidak sesuai dengan eksperimen. Teori ini memprediksi bahwa energi akan terus meningkat tanpa batas. Fenomena ini disebut sebagai ultraviolet catastrophe. Padahal hasil eksperimen menunjukkan bahwa energi memiliki batas maksimum lalu menurun. Artinya teori ini tidak mampu menjelaskan fenomena secara akurat. Walaupun mengalami kegagalan, teori ini sangat penting dalam perkembangan ilmu fisika. Kegagalan ini menunjukkan bahwa fisika klasik memiliki keterbatasan dan mendorong lahirnya teori baru, yaitu teori kuantum. Contoh yang sering digunakan dalam berbagai teknologi modern seperti kamera termal, sistem inframerah, dan dalam astronomi untuk menentukan suhu bintang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya teori, tetapi juga memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata. Hukum Rayleigh-Jeans berhasil menjelaskan radiasi pada panjang gelombang besar, tetapi gagal pada panjang gelombang kecil. Kegagalan ini menjadi dasar lahirnya fisika modern.